Baiklah, biar kita menunggu pemateri pada hari ini, atau sudah ada Kak Naila di sini? Halo Kak Naila, sepertinya Kak Naila belum bergabung, jadi sambil menunggu, silakan buat teman-teman yang bergabung, boleh nih ditulis di komentar asalnya dari mana, terus nama dan asalnya. Sambil kita saling kenalan dan mungkin ada yang mau sharing-sharing sebelum kita buka acara sharing session pada pagi menjelang hari ini. Mereka sambil kita menunggu. Jadi sambil menunggu, saya akan membacakan adab selama kita melaksanakan kajian. Yang pertama, mari kita niatkanlah kajian ini karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kepada teman-teman semuanya untuk mencari tempat yang nyaman untuk mengikuti kajian. Kemudian diharapkan untuk menggunakan nama asli, silakan untuk teman-teman yang belum menggunakan nama asli, silakan menggunakan nama aslinya di uh, nama. Kemudian usahakan menutup aurat seperti kita saat kajian atau kelas offline. Ikatlah ilmu yang kita dapat dengan mencatat di buku, jadi silakan kepada teman-teman untuk menyiapkan buku kalian semua dan ataupun bentuk digital. Kemudian selanjutnya peserta diharapkan untuk aktif dan merespon di dalam chat Zoom ataupun nanti bisa bacanya secara langsung setelah pemaparan materi. Kemudian gunakanlah bahasa yang baik dan sopan saat chat berlangsung yang akan kalian sampaikan, baik itu perkenalan maupun pertanyaan. Kemudian bagi peserta yang berhalangan atau yang tidak berhalangan untuk mengaktifkan kamera selama pelaksanaan kajian berlangsung. Usahakan mengikut kajian ini sampai dengan selesai. Baiklah, sobat belajar bareng semuanya, waktu sudah menunjukkan pukul 10.30. Baiklah, sambil kita menunggu, mungkin kita tanya dulu kehadiran dari pemateri pada hari ini untuk Kak Naila. Halo Kak Naila, apakah Kak Naila sudah bergabung bersama kami di Zoom? Halo, baik, baik sebenarnya belum bergabung Kak Nailanya. Oke, teman-teman sambil menunggu nih kehadiran dari Kak Naila, silakan yang ingin memperkenalkan diri, silakan ketik nama kalian dan asal daerah kalian, dan kita sambil kenalan sambil menunggu kehadiran dari pemateri pada pagi hari ini. Silakan.
Mic-nya belum nyala nih. Oke. Oh, sorry. Oke, sambil menunggu, udah ada belum ini Kak Lailanya nih? Belum ya? Belum kayaknya. Belum. Oke. Ya, sambil kita menunggu Kak Laila, kita kenal dulu. Ini ada Nisa sebagai founder HMBB dari Depok. Halo Nisa. Halo, Terus ya semuanya. ada Sya Noviana dari Depok. Sama ini kayak Nisa di Depok. Terus ada Ateli dari Sidoarjo. Halo Ateli. Terus ada Via dari Bekasi. Terus ada Tata dari Probolinggo, Jatim nih, sama nih satu provinsi. Terus ada Tia dari Bali. Halo Tia. Terus ada Iza dari Banjarmasin juga. Dan juga ada Indah dari Kediri. Dan ada Intan dari Bekasi. Masya Allah. Jazakillah khairan buat teman-teman yang telah bergabung pada hari ini. Ya, kita sambil menunggu kehadiran dari Kak Naila. Masya Allah banget ya, untuk tema hari ini itu terkait dengan manajemen waktu. Konsep manajemen waktu dalam surat Al-Asyr. Jadi Masya Allah banget, jadi buat teman-teman yang memang masih di kuliah, yang masih mengatur jadwal kuliah, apalagi mahasiswa tingkat akhir ataupun anak SMA kelas 3, ini bagus banget untuk diikuti kajiannya sampai dengan selesai. Karena banyak sekali manfaat yang akan kalian dapatkan dari pelaksanaan kajian pada hari ini. Baiklah, sepertinya Kak Naila sudah bergabung. Assalamualaikum Kak Naila. Waalaikumsalam. Masya Allah, Alhamdulillah teman-teman semuanya telah hadir di tengah-tengah kita, Kak Ria Naila, atau teman-teman bisa panggil dengan nama Kak Naila. Izin Kak, sebelum kita memulai, saya akan membuka dulu pelaksanaan kajian pada hari ini. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Tuhan Yang Maha Esa, karena karunia dan rahmat-Nya pada pagi hari ini menjelang siang hari, kita masih bisa diberikan kesempatan untuk bisa bersama-sama masuk dalam kajian ilmu ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita hantarkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillahirrahmanirrahim, teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini telah bersama kita Kak Listia Naila, atau bisa disapa Kak Naila, lahir pada tanggal 8 Agustus tahun 1992, merupakan pengajar Quran, muslimpreneur, aktivis sosial, dan founder dari Perindu Surga. Moto hidup dari Kak Naila itu adalah kemanapun kakiku melangkah, insya Allah dan kutorehkan kebaikan di sana. Hobi dari Kak Naila sendiri adalah suka membaca, menulis, traveling, dan mengamati. Nah, kehadiran Kak Nela di sini adalah bersama dengan kita akan membahas tentang konsep manajemen waktu dalam surat Al-Asyr. Baiklah teman-teman semuanya dan Kak Nela, sebelum kita melangkah ke materi, kita akan bersama-sama mendengarkan tilawah dari salah satu rekan super tim MBB. Dipersilakan untuk waktu dan tempatnya. Baik, suara saya terdengar dengan jelas ya, Kak? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja ma waddaka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'an
وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. Masya Allah, jazakillah khairan untuk Pau yang telah menyempatkan untuk bisa membaca tilawah di tengah kita. Baiklah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum kita masuk ke materi, di sini mari kita sapa dulu Kak Lisya Naila. Assalamualaikum Kak, apa kabar? Waalaikumsalam, sehat alhamdulillah. Anida gimana kabarnya? Alhamdulillah Kak, baik. Masya Allah, jazakillah khairan buat Kak Lisya Naila yang telah hadir di tengah-tengah kita yang akan memberikan kajian yang Masya Allah luar biasa sekali Kak. Baiklah, tadi Anida sudah mungkin memperkenalkan di awal tentang biodata sedikit tentang Kak Naila. Langsung saja Kak, mungkin untuk pemaparan materinya Anida persilakan kepada Kak Naila. Silakan Kak. Ya, jazakillah khair Anida. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Senang sekali siang hari ini bertemu teman-teman dari Mau Bener Bareng ya. Biasanya kalau di Mau Bener Bareng disapanya apa ya Anida ya? Teman-teman peserta atau member ya bahasanya kalau dengan dulu ya. Biasanya dipanggil Sobat MBB Kak, Sobat Bener Bareng. Oh, Sobat MBB. Insya Allah senang sekali siang hari ini aku bisa bertemu walaupun online ya dengan Sobat MBB semua. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah, senantiasa diberikan keberkahan, senantiasa diberikan hidayah dari Allah SWT. Salawat serta salam kita sampaikan kepada tauladan kita Rasulullah SAW serta keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang beriman. Semoga kita semua yang hadir hari ini tanpa terkecuali telah mendapatkan syafaatnya dari beliau di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelumnya sobat ya, Duni kayaknya kalau masih adaptasi nih lidahnya nggak apa-apa ya. Tadi sekilas aku lihat teman-teman ternyata banyak yang maksudnya ada juga yang dari luar Jabodetabek ya. Wah, Masya Allah. Baik, aku share screen dulu ya. Oke, sudah terlihat? Alhamdulillah sudah Kak. Boleh dong, aku mau tanya sama teman-teman, rata-rata pakai device apa ini, laptop atau handphone? Boleh ditulis sekali ya di kolom chat ya. Teman-teman rata-rata pada pakai handphone atau laptop? Handphone teh. Oh, handphone. Oh, baik. Ada juga yang pakai laptop. Oke, baik. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sama-sama belajar ya teman-teman siang hari ini. Ini materi yang apa ya? Materi yang perlu senantiasa di-upgrade dan senantiasa diingat-ingat biar tidak lupa, biar kitanya juga tidak lalai. Aku kasih judul hari ini, Waktuku Ladang Pahalaku.
Kalau begini semoga kita jadi perhatian ya sama waktu ya, karena ini jadi ladang pahala kita. Lanjutnya, ini tadi sudah disampaikan. Baik, sudah siap semuanya? Kita masuk ke materi ya. Boleh dong teman-teman kalau misalnya posisinya sekarang belum nyaman, belum PW, disesuaikan. Kalau misalnya ada alat tulis boleh, nah, siapa tahu ada hal-hal yang memang perlu dicatat, nanti silahkan dicatat. Atau boleh misalnya kalau memang pakai laptop, mau buka notes atau mau buka Word, ya silahkan. Kita mulai sama-sama baca surat Al-Asr ya teman-teman, walaupun tadi sudah disampaikan, sudah dibacakan oleh teman kita, saudari kita. Bagi yang teman-teman belum memegang mushaf, kita buka sama-sama ya, kita buka sama-sama. Atau kalau misalnya teman-teman pakai laptop, boleh pakai handphone misalnya. Jadi biar sama-sama tahu artinya ya. Oh ini sebenarnya kita lagi bahas apa sih? Kita lagi ngomongin apa gitu. Karena seringkali kita paham maknanya, bukan paham, hafal bahasa Arabnya tapi tidak paham artinya atau bahkan belum pernah baca gitu ya. Boleh Anida baca artinya, Anida? Kelihatan kan di layar? Siap, kelihatan Kak. Baca artinya aja nggak masalah, nggak apa-apa. Demi masa, sungguh manusia berada di dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Ya. Teman-teman yang lain bisa sambil dibaca ya di Al-Quran masing-masing ya. Surat Al-Asr ini terdiri dari 3 ayat teman-teman, tidak lebih tidak kurang. Di awal ayatnya Allah bersumpah dengan waktu. Ini memang banyak tafsir yang berbeda gitu ya. Ada yang mengatakan asri itu adalah waktu asar, ada yang mengatakan itu dari pagi sampai asar, ada juga yang mengatakan kalau itu adalah pergantian dari siang ke malam dan lain sebagainya. Tapi siang hari ini kita sepakati aja bahwa arti yang kita pegang adalah waktu secara keseluruhan ya teman-teman. Lalu di ayat yang kedua, innal insana lafi khusr. Sungguh manusia berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Langsung kita kupas aja ya. Hikmah yang bisa kita ambil dari Quran Surat Al-Asr adalah, yang pertama, aku mau menyampaikan bahwa kalau Surat Al-Asr ini adalah salah satu surat yang istimewa. Ya, semua surat istimewa tentunya ya teman-teman, semua firman Allah itu pasti istimewa. Tapi adalah ya beberapa surat yang memang Allah istimewakan gitu ya. Allah paling istimewakan di antara yang lain. Salah satunya adalah Quran Surat Al-Asr. Mungkin teman-teman di sini dulu atau bahkan sampai sekarang gitu ya, kalau misalnya dulu tuh mau TPA atau misalnya ngaji gitu ya, setelah pertemuannya tuh biasanya baca surat Al-Asr. Ada yang pernah nggak begitu? Jadi misalnya habis ngaji atau misalnya habis belajar gitu ya, atau habis sekolah. Nah, sebelum pulang biasanya ditutup dengan surat Al-Asr. Gitu ya teman-teman ya. Mungkin ada yang pernah yang merasakan. Nah, dulu aku waktu SD, TK tuh begitu tuh. Jadi misalnya setelah belajar satu hari gitu ya, seharian belajar, sebelum pulang selain baca hamdalah, baca doa kafaratul majelis, kita juga membaca surat Al-Asr. Nah ternyata teman-teman, kenapa Rasulullah mensunahkan itu gitu ya? Rasulullah mencontohkan kepada kita setelah kita kumpul sama orang gitu ya, ketika kita apa sih bahasanya, kalau sekarang tuh bahasanya tuh yang lagi into bestie ya, misalnya lagi habis ngafe bareng-bareng gitu ya, habis duduk bareng-bareng, habis ngobrol bareng-bareng sama teman-teman dekatnya, memang dulu tuh Rasulullah mencontohkan untuk menutup itu dengan membaca surat Al-Asr.
ternyata kenapa sih kok suruh baca surat Al-Asr gitu ya? Ternyata agar kita mengevaluasi diri teman-teman, agar kita sadar gitu ya. Jadi surat Al-Asr ini memberikan nasihat kepada kita bahwa selama tadi kita ngobrol nih gitu ya, dari misalnya biasanya kan kalau janjian makan siang tuh dari jam 11 sudah ketemu gitu ya, sampai setelah sholat asar nggak selesai gitu ya, ada aja yang dibahas. Nah ternyata kenapa kita tutup dengan surat Al-Asr, itu mengingatkan kita bahwa tadi tuh ya, sudah berapa jam kita bersua gitu, sudah berapa jam kita ngobrol, sudah berapa jam kita nongkrong gitu ya. Selama itu kira-kira kita sudah menggunakan waktu untuk hal yang sia-sia tuh berapa banyak gitu ya. Untuk ngomongin orang berapa banyak, untuk cuma sekedar ketawa-tawa berapa banyak gitu ya. Nah, hal-hal yang berlebihan lah, berbicara berlebihan dan lain sebagainya. Itu kenapa dulu Rasulullah mencontohkan itu gitu, setelah perkumpulan biasanya Rasulullah menutup dengan membaca surat Al-Asr agar setelah itu tuh jadi evaluasi diri gitu ya, muhasabah diri. Semoga apa yang tadi sudah dibicarakan, diobrolin tuh semoga nggak ada yang sia-sia gitu. Kalaupun ada yang sia-sia, kita jadi sadar, oh ya Allah ternyata nggak kerasa ya udah 5 jam, udah 6 jam gitu, udah berjam-jam kita ngobrol kemana-mana gitu bahasannya. Nah itu kenapa disebut salah satu surat yang istimewa. Jadi sampai sama Rasul itu dijadikan suatu kebiasaan bersama para sahabatnya saat itu. Lalu teman-teman, yang kedua adalah waktu. Yang kedua, hikmah dari surat Al-Asr adalah waktu itu adalah kehidupan. Mungkin teman-teman di sini ya pernah dengar atau sering kali ya seliweran post di Instagram gitu ya, posting atau reels sekarang yang lagi yang lagi kayaknya trending banget gitu ya. Dikatakan bahwa kalau sebenarnya kita itu manusia itu atau kehidupan itu adalah waktu itu adalah kehidupan gitu ya. Waktu itu adalah lembar-lembar kehidupan yang akhirnya nanti berkumpul sampai ketemu dengan kematian. Nah, jadi kalau misalnya kita mengartikan bahwa waktu itu adalah kehidupan gitu ya, berarti kita nggak akan menyia-nyiakan itu gitu ya, karena kan itu cuma sekali ya, nggak akan kita sia-siakan. Akan kita perhatiin tuh dari tadi tuh kita ngapain aja dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga, surat Al-Asr itu mengajarkan kepada kita bahwa Allah tuh ngasih tahu baik banget kan ya Allah sama kita. Allah ngasih tahu dari artinya aja, nggak perlu kita baca tafsirnya ya teman-teman ya. Kita belum baca tafsirnya, belum baca belum dengar kajian tentang tadabbur suratnya gitu. Kita sudah tahu bahwa dari 3 ayat itu Allah di ayat terakhir Allah ngasih tips ke kita. Kalau kita nggak mau jadi orang yang rugi, nah Allah kasih tuh 1, 2, 3 gitu ya teman-teman ya. Ya kan ada 3 di akhir. Jadi sebenarnya Allah sangat amat sayang sama kita ya, cinta banget Allah sama hambanya. Allah nggak mau kita rugi, Allah nggak mau kita sengsara gitu ya, Allah nggak mau kita sedih berlebihan, sampai akhirnya Allah kasih tuh tipsnya. Kalau kamu nggak mau jadi orang yang rugi, nih kerjain tiga hal. Insya Allah kamu jadi orang yang beruntung, nggak jadi orang yang rugi. Gitu. Lalu selanjutnya dari surat Al-Asr pula kita belajar bahwa kita tuh butuh teman gitu ya, butuh lingkungan. Kenapa? Karena di akhir ayatnya Allah memerintahkan kita untuk saling menasihati dalam kebaikan gitu ya, saling menasihati dalam kesabaran. Nah, kalau saling berarti kan ada yang mengingatkan ya teman-teman ya, ada yang mengingatkan, kita juga mengingatkan siapa gitu ya. Makanya kenapa kita butuh teman, kita butuh lingkungan yang baik. Dan sebaik-baiknya teman adalah teman yang memang mengajak kita atau yang mengajak kita kepada kebaikan. Kemudian yang terakhir bisa kita baca dari hikmah surat Al-Asr itu adalah sabar adalah bekal untuk selalu beriman dan beramal saleh. Kata Allah nggak lengkap gitu ya, nggak lengkap kita nggak lengkap tanpa adanya kesabaran. Makanya kesabaran disertakan di ayat ketiga itu. Kalau mau jadi orang yang beriman, mau jadi orang yang senantiasa beramal saleh, memang kita perlu yang namanya sabar gitu ya.
mungkin teman-teman gini kali ya, kalau dengar sabar itu ada batasnya gitu ya, itu sebenarnya kalau kita lihat di Al-Quran nggak sesuai dengan apa yang disampaikan Allah di Al-Quran. Bahkan kalau di Al-Quran disebutnya ya sabar aja terus gitu ya, sabar dan apa namanya, luaskanlah kesabaranmu gitu. Jadi yang namanya sabar memang nggak ada batasnya gitu ya, nggak bisa tuh bilang, aduh aku udah mentok banget nih Kak sabarannya, udah sampai sini aja deh kayaknya gitu. Aduh aku udah cukup deh sabarnya sama ngadepin dia dan sebagainya. Karena sesungguhnya sabar itu yang nggak ada batasnya. Itu 5 poin yang sebenarnya bisa kita ambil dari hikmah surat Al-Asr. Tadi singkat aja aku sampaikan, tapi sebenarnya kalau didetailkan sangat amat banyak, kita bisa dapat hikmah buat kita berjalan di muka bumi yang sangat amat banyak. Lalu pertanyaan aku sekarang buat teman-teman semua ya, di sini ada 3, semuanya ya jawab ya. Sekarang jam berapa ya? Jam 11. Boleh dong tulis 11 kebaikan yang sudah teman-teman lakukan hari ini. Ayo, buat teman-teman semua, silakan komen di kolom komentar. 11 ya. apa Kak? 11 kebaikan nih Kak? Ya, yang udah kan jam 11 ya. 11 kebaikan yang teman-teman sudah lakukan hari ini. Panitianya boleh dong ikutan ya, pengurusnya. Ya, apalagi di bulan suci Ramadan kan pasti banyak kan Kak? Iya benar. 11 insya Allah. Wah luar biasa. 11 mah gampang kalau di bulan Ramadan ya, Anida ya. Insya Allah Kak. Wah mencuci baju keren. Ayo lagi. Kita tunggu berapa lama? Bangun pagi, ikut kajian, share postingan dakwah, nyapu, bersih rumah. Bekerja supaya Senin gak numpuk kerjaan. Wow. Bangun pagi, terus. Wah, masih sedikit kan, masih pagi. Bantu mama jaga warung, Masya Allah, keren. Apa itu? Melakukan sahur, mencuci baju, membaca Al-Quran, sedekah, ikut kajian, open donasi, sholat duha. Wow, Masya Allah. Bangun pagi, mandi pagi, ikut kajian, menghafal ayat, ikut kajian online, infak. Wah, hebat. Ada lagi yang mau jawab? 1 menit lagi ya, sampai 10. 10.05 nanti aku. Kita hitung sampai 5. Ayo, ada yang mau jawab lagi? 1, 2. Kasih makan kucing. Wah, Masya Allah. Ya, itu juga kebaikan loh. Bukan tempat tidur, beres rumah, cuci ya. Piring, baca buku, ikut kajian. Wah, iya. Wah, hebat, Masya Allah. Bantu adek ngerjain PR. Wah, baik sekali Kakak Putri. Nah, sudah ya, lanjut ya. Nah, teman-teman pernah dengar hadis ini? Kita baca sama-sama ya. Imam Muslim meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, siapa? Jadi waktu itu Rasulullah bertemu dengan para sahabatnya tuh ceritanya teman-teman. Lalu Rasulullah bertanya, siapa yang hari ini berpuasa gitu ya? Terus Abu Bakar menjawab, saya gitu. Terus ditanya lagi, siapa yang hari ini ikut mengantar jenazah? Lalu Abu Bakar menjawab lagi, saya wahai Rasulullah. Lalu ditanya lagi sama Rasulullah, siapa yang hari ini memberi makan orang miskin? Jawabannya, saya. Masih Abu Bakar juga tuh yang sudah mengerjakan. Lalu ditanya lagi sama Rasulullah, siapa yang hari ini sudah menjenguk orang sakit? Abu Bakar menjawab, saya. Lalu Rasulullah bersabda, tidaklah semua ini dilakukan oleh seseorang kecuali dia akan masuk ke dalam surga. Ada yang mengatakan bahwa ini Rasulullah itu bertanya saat itu ketika masih pagi teman-teman. Jadi belum siang gitu ya, masih pagi ternyata Abu Bakar sudah mengerjakan ini semua gitu. Nggak ada tuh di sini ya, nggak ditanya ya, sudah tilawah belum gitu, nggak ditanya kan ya,
sholat belum, nggak ditanya. Tapi yang ditanya adalah yang kaitannya dengan dari semua pertanyaannya hampir semua yang kaitannya dengan kebermanfaatan kita sama orang lain gitu ya. Maksudnya kita ikut ngantar jenazah, cobain pagi-pagi sudah ngantar jenazah, tuh ya. Kemudian siapa yang harus sudah memberi makan Abu Bakar gitu ya. Abu Bakar keluar rumah pagi-pagi. Bentar, sinyalku kayaknya. Nah, iya, jadi ini masih pagi, tapi ternyata luar biasa sahabat Rasulullah yang satu ini gitu ya sudah mengerjakan banyak hal. Makanya tadi kenapa aku awali dengan pertanyaan, kira-kira apa saja yang sudah teman-teman lakukan pagi hari ini gitu ya. Kalau misalnya sudah jam 11 ya, minimal sudah 11 aktivitas lah, atau misalnya 5 lah aktivitas yang kita kerjakan. Gitu. Jadi semoga kisah ini menjadi motivasi buat kita semua teman-teman. Di akhir hadisnya kita harus sama-sama baca. Tidaklah semua ini dilakukan oleh seseorang kecuali dia akan masuk surga. Kalau dia tidak punya manajemen waktu yang baik, agak sulit dia mengerjakan ini di pagi hari semuanya, gitu ya teman-teman ya. Dia harus nganterin jenazah, bahkan ini pertanyaannya bukan sekedar datang saja ya, bukan sekedar takziah saja ya, tapi Abu Bakar mengantarkan jenazahnya. Lalu menjenguk orang sakit, memberi makan orang miskin, gitu ya. Nah, itu adalah hal yang harus kalau kita mau mengerjakan ini semua, waktu kita harus benar-benar sangat di-manage dengan baik di pagi hari, gitu. Lalu kalau dari yang tadi kita sebut ya, dari kita baca arti dari surat Al-Asr, kemudian kita masuk ke dalam kisahnya Abu Bakar, maka buat orang yang suka menyia-nyiakan waktu, atau bagi orang yang senang sekali aktivitas atau waktunya dipakai untuk hal yang sia-sia, bukan yang bermanfaat, maka yang ada hanyalah rugi saja gitu ya teman-teman ya. Yang namanya rugi tuh kita kadang jualan aja nih ya, rugi tuh nggak mau gitu ya teman-teman ya, nggak enak. Atau misalnya jangan jualan deh, misalnya kita dapat kembalian kurang aja gitu ya, aduh harusnya tadi ada kembaliannya 2.000 deh gitu. Apalagi waktu dari zaman ya lagi boomingnya di Indomaret sama Alfamart tuh suka selisih lumayan, nah itu kan sangat amat rigid ya kita ya. Nah harusnya juga begitu sama kehidupan kita gitu ya, bahwa jelas gitu ya, Allah yang mengatakan dalam Al-Quran bahwa rugi nih orang-orang yang tidak melakukan amal sholih, yang tidak saling menasihati dalam kebaikan, dan yang tidak saling menasihati dalam kesabaran. Poin awalnya kan orang yang tidak rugi itu adalah orang yang beriman dan melakukan amal sholih. Nah, melakukan amal sholih itu kan melakukan banyak perbuatan kebaikan ya teman-teman. Lalu kita belajar tadi dari sahabat Rasulullah yang bernama Abu Bakar, bahwa di pagi hari saja dia sudah melakukan banyak hal gitu ya, banyak banget. Mungkin kalau kita masih ngerjainnya hal-hal yang memang kita bisa ngerjain di atas kasur gitu ya, masih bisa ngerjain di dalam kamar, nggak keluar kamar pun kita masih bisa ngerjain. Tapi yang tadi kita baca sama-sama kisahnya, bahwa Abu Bakar itu mengerjakan semua aktivitas kebaikannya di pagi hari yang keluar dari rumahnya gitu teman-teman. Makanya kenapa Rasulullah di akhirnya dikatakan bahwa orang yang mengerjakan seperti itu adalah orang yang masuk ke dalam surga. Dan semua muslim, apalagi teman-teman yang di sini pastinya mau masuk surga kan gitu ya. Dan ya salah satu kalau kita mau pegang kunci surga gitu ya, salah satunya adalah dengan perbanyak amal sholih, beriman dan perbanyak amal sholih. Nah, teman-teman, kalau tadi sahabat Rasulullah gitu ya, sezaman sama Rasulullah, coba kita lihat para ulama setelah Rasulullah yang memang mereka tidak bertemu dengan Rasulullah. Mereka rata-rata itu serakah dan pelit terhadap waktu, teman-teman. Kan kalau kita dengar kata serakah sama pelit, pasti image-nya negatif ya. Nah, yang dimaksud dengan serakah di sini adalah karena para ulama itu gini,
para ulama itu berpikirnya gini teman-teman, mikirnya waktunya tuh cuma sedikit gitu ya, waktunya cuma sedikit. Sayang banget kalau waktunya sedikit ini kalau nggak dimanfaatkan dengan amal soleh, dengan aktivitas kebaikan gitu. Makanya para ulama tuh nggak berhenti ngelakuin kebaikannya. Gitu. Serakah banget ngelakuin kebaikannya terus gitu ya. Bahkan mereka ada seorang ulama tuh yang sampai memilih makan roti yang dicelupin air, teman-teman, daripada rotinya nggak dicelupin air. Kenapa? Karena kalau roti yang dicelupin air itu tinggal ditelan kan ya. Effortnya sedikit, waktunya sedikit gitu loh. Kita makan roti yang dicelupin air kan tinggal ditelan-telan aja, nggak banyak, nggak lama makan waktunya. Saking mereka nggak mau waktu yang sedikit ini sia-sia. Kayak cuman buat memperlama makan dan lain sebagainya. Lalu pelit, ulama-ulama itu sangat amat pelit kalau memberikan waktunya untuk aktivitas yang sia-sia. Jadi serakah sama amal-amal aktivitas kebaikan setiap hari dikerjain. Tapi beliau-beliau itu, gitu, para ulama dulu itu sangat amat pelit. Kalau waktunya dikerjakan untuk yang sia-sia, mereka nggak akan mau ngasih, gitu ya. Sampai suatu ketika teman-teman, ada ulama itu kalau ada seorang ulama itu kalau diajak mau melakukan hal yang sia-sia, jawabnya begini, aku mau melakukan, tapi kamu berhentikan dulu matahari. Artinya maksudnya adalah bisa nggak kamu berhentiin waktu? Nanti kalau kamu bisa berhentiin waktu, aku nggak apa-apa ikutan kamu mengerjakan yang sia-sia. Gitu. Jadi makanya kalau kita lihat dulu para ulama itu karyanya lebih banyak daripada usianya. Ya kan ya teman-teman ya, usianya misalnya berapa puluh tahun gitu ya. Tapi karya yang dihasilkan sangat amat banyak. Ini juga teguran buat aku pribadi. Ya usia sudah sebanyak ini karyanya malah belum ada gitu ya. Nah mungkin kalau kita hari ini kebalikan gitu ya teman-teman ya, karyanya belum banyak tapi usianya udah karyanya belum banyak, usia lebih banyak daripada karya gitu ya. Kalau para ulama dulu kan karyanya itu jauh lebih banyak dari usianya. Artinya kalau karyanya lebih banyak dari usianya, dari jumlah hari mereka ada di dunia, berarti satu harinya menghasilkan banyak karya gitu loh teman-teman gitu ya. Jadi para ulama dulu gitu ya, para ulama itu nggak mau menyia-nyiakan sedetik pun waktunya untuk hal yang sia-sia. Karena mereka paham bahwa waktunya sedikit gitu ya, waktunya sangat sedikit di dunia ini. Dan berarti harus terus melakukan kebaikan demi kebaikan tanpa henti gitu ya. Tanpa henti, pokoknya terus saja melakukan kebaikan demi kebaikan. Gitu. Nah, kemudian yang kedua, tidak memberikan waktu kepada hal yang sia-sia yang tadi aku sampaikan. Jadi memang nggak mau tadi pelit banget ngasih waktu ke hal yang sia-sia. Ya, jangan dibalik ya teman-teman ya, serakah ngasih waktu yang sia-sia tapi pelit buat melakukan kebaikan, bukan begitu. Tapi serakah buat melakukan kebaikan, wah yang dilakukan kebaikannya banyak, tapi pelit untuk mengalokasikan waktunya untuk hal yang sia-sia. Nah, terus yang ketiga, para ulama itu dulu selalu mencari cara agar waktunya tidak terbuang sedetik pun. Ada salah satu guru dari Imam Bukhari ya teman-teman, mungkin teman-teman familiar ya dengan Imam Bukhari ya. Salah satu gurunya itu waktu belajar, pulpennya itu patah. Ya, jadi penanya itu patah. Nah, tanpa berpikir kalau ngeraut dulu, itu makan waktu lama ya teman-teman ya. Ngeraut dulu, itu akhirnya tanpa mikir panjang, beliau bilang sama temannya, sini aku bayar pulpenmu dengan seharga 1 dinar. Jadi, saking nggak mau menyia-nyiakan waktu sedetik pun tuh, kalau misalnya ada hal yang memang tadi terdesak seperti itu, mereka mencari cara sepersekian detik gitu ya, gimana caranya tidak terbuang waktunya gitu ya. Ya gitu tadi sampai akhirnya wah saya beli ya 1 dinar harga pulpennya gitu. Wah temannya kan dikasih 1 dinar mah seneng ya. Nanti boleh teman-teman sambil googling berapa sih 1 dinar kok sampai temannya mau ngasih ngejual pulpennya ke gurunya Imam Bukhari. Nah jadi tapi ya yang sangat amat menyedihkannya mungkin fenomena zaman sekarang insya Allah tidak terjadi pada teman-teman yang di Zoom ini gitu ya. Banyak orang yang akhirnya mencari cara agar mengerjakan hal yang sia-sia gitu ya, mencari cara gimana caranya aku bisa terhindar dari ibadah-ibadah yang sudah disajikan oleh Allah gitu ya. Bukan gimana caranya agar setiap detik waktu yang Allah berikan kepada kita itu bermanfaat gitu ya, malah bukan sia-sia. Nah,
apa namanya? Karena memang setiap mukmin itu paham betul gitu ya bahwa ya waktu itu memang harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya gitu ya. Apa namanya? Kalau misalnya menyesal banget gitu ya orang-orang mukmin kalau misalnya sehari itu tidak mengerjakan kebaikan yang seharusnya gitu jumlahnya dan lain sebagainya. Dan teman-teman perlu kita ingat, perlu sering-sering kita ingat bahwa penduduk neraka itu menyesalnya salah satunya karena dengan mereka tidak memanfaatkan waktunya sebaik-baik mungkin ketika di dunia ya. Jadi nanti ketika di akhirat banyak penduduk neraka itu menyesal karena memang tidak memanfaatkan waktu di dunianya untuk melakukan amal solih, untuk melakukan kebaikan demi kebaikan, kebermanfaatan demi kebermanfaatan. Jadi jangan sampailah kita menjadi orang yang merugi ya teman-teman ya. Rugi itu dekat banget sama maknanya tuh dekat banget sama binasa ya teman-teman. Jadi kalau kita tidak memanage waktu kita dengan baik, maka ya rugi didapat, kita nggak dapat apa-apa gitu ya. Yang ada apa namanya pahalanya sedikit, yang ada maksiatnya banyak, kayak gitu ya teman-teman. Nah itu hal-hal yang kayak gitu harus kita perhatikan. Lalu kita tanya sama diri kita, sudah berapa belas tahun kita hidup di dunia, sudah berapa puluh tahun kita hidup di dunia, sudah berapa banyak karya yang kita hasilkan, sudah berapa banyak manfaat yang kita hasilkan gitu ya. Dan sudah berapa banyak juga kita mengalokasikan waktu kita untuk hal-hal yang sia-sia. Memang sih teman-teman, kita hidup di dunia itu kan melakukan 3 hal ya. Melakukan hal yang wajib, melakukan hal yang sunnah, melakukan hal yang mubah. Nah, yang memang perlu kita hati-hati adalah kalau kita misalnya melakukan hal-hal yang mubah, contoh ya, misalnya menonton TV atau menonton lah ya, atau misalnya main sosial media itu kan hal yang mubah sebenarnya teman-teman ya, boleh-boleh saja, sah-sah saja gitu ya. Tapi kita perlu evaluasi gitu loh. Ketika kita menggunakan sosial media, sudah berapa banyak hal sia-sia yang kita kerjakan dan sudah berapa banyak hal bermanfaat yang kita kerjakan. Tadi keren banget tuh teman-teman rata-rata nge-share nge-share donasi, terus nge-share post di ajakan kajian dan lain sebagainya. Nah, itu kan salah satu kita menggunakan mengerjakan amalan yang mubah tapi bermanfaat buat diri kita. Begitu. Nah, teman-teman semua, tadi sudah aku sampaikan bahwa seorang mukmin itu selalu merasa waktunya tidak cukup untuk melakukan kebaikan. Jadi ketika sudah malam tuh ya Allah, kayaknya hari ini belum banyak ngelakuin kebaikan. Besok pagi aduh kayaknya hari ini pokoknya harus ngerjain ini dan ini dan ini. Ternyata memang kerasa banget waktu itu sangat amat sedikit gitu ya, sangat amat sedikit itu kerasa banget. Makanya setiap mukmin biasanya ketika memang sadar bahwa waktunya sangat amat sedikit, kebaikan yang harus dilakukan harus sangat banyak gitu ya, maka mereka tuh sangat efektif waktunya gitu ya teman-teman. Jadi sangat memanage waktunya dengan sebaik-baiknya. Lagi-lagi kalau kita memanage waktu, sebenarnya hal yang pertama kita harus sadari adalah kita tuh siapa gitu ya. Poin yang pertama kan kalau teman-teman panitia tuh minta tolong sama aku buat menyampaikan bagaimana caranya kita mengenali gimana cara kita bikin skala prioritas, gimana caranya bikin memanage waktu kita dengan baik. Hal yang pertama yang kita harus lakukan adalah kenalilah apa saja peran kita teman-teman. Misalnya teman-teman sebagai hambanya Allah, sebagai anak dari kedua orang tua, sebagai mahasiswi tadi ya, sebagai mahasiswi atau sebagai karyawati atau sebagai apa. Nah, teman-teman bisa tulis tuh kira-kira peran teman-teman tuh apa saja. Di breakdown ya, jangan cuma, dan kenapa perlu ditulis? Iya, karena kalau lari di kepala aja, nanti dia tiba-tiba hilang, dia tiba-tiba lupa gitu. Maka ditulis apa saja peran yang saat ini kita sedang sedang diamanahi oleh Allah gitu ya. Ditulis tuh apa aja. Nah, setelah kita tahu, kita kenal siapa kita, apa peran kita dan lain sebagainya, maka kita bisa tahu sebenarnya tugas kita tuh apa aja dari setiap peran yang Allah titipkan kepada kita. Misalnya contoh, kita sebagai hambanya Allah harus sholat 5 waktu, harus misalnya berinteraksi dengan Al-Quran gitu ya, terus berpuasa kalau berpuasa di bulan Ramadan, berpuasa sunnah di bulan yang lainnya,
terus sedekah dan lain sebagainya. Itu perlu dicatat tuh teman-teman. Jadi catat dari tadi awal kita nge-breakdown peran kita apa saja. Misalnya teman-teman punya peran 10 peran di di dunia ini saat ini. Maka dari 10 peran itu masing-masingnya di breakdown lagi. Kira-kira dari setiap peran kita punya tugas apa saja. Boleh day by day atau per pekan atau per bulan, ya terserah, disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Tapi yang jelas, kalau kita belum mengenali kita siapa, kita belum mengenali peran kita apa, kita akan sulit untuk menentukan prioritas kita mana yang harus kita kerjakan duluan. Gitu. Jadi kenapa yang pertama adalah kita kenali dulu diri kita, kenali dulu peran kita apa saja, karena kita membuat skala prioritas, teman-teman. Kita mau seluruh waktu yang Allah sajikan buat kita itu menjadi bermanfaat, gitu ya. Jadi nggak zalim sama salah satu peran dan lain sebagainya. Nah, setelah mencatat, baru deh tuh kita, kalau aku biasa aku stabiloin. Misalnya punya stabilo, kalau tadi 10 peran, berarti aku punya 3 stabilo yang berbeda warnanya. Jadi mana yang paling penting, mana yang kayaknya nggak terlalu penting atau nggak terlalu urgent dikerjakan. Di stabiloin tuh di masing-masing peran. Nah, setelah itu, jadi kita tahu nih, oh iya ini kayaknya penting banget ya, nggak bisa ditinggal-tinggal nih kayaknya kalau urusan yang begini nih gitu. Oh ini kayaknya harus setiap hari aku kerjain, kalau enggak bisa jadi kemana-mana, nanti bisa jadi bahaya buat diri kita atau bisa jadi ntar keteteran dan lain sebagainya. Nah termasuk misalnya tugas kuliah atau misalnya pekerjaan kantor dan lain sebagainya, itu juga teman-teman lah yang paling paham apa yang paling penting, apa yang penting, dan apa yang sebenarnya itu nggak penting gitu. Misalnya karena itu sudah kebiasaan kita, tapi ternyata itu hal yang sia-sia kalau kita kerjakan gitu. Udah makan waktu lama, terus ternyata itu sangat amat sia-sia. Nah itu boleh teman-teman menentukan mana yang penting, mana yang enggak. Nah di sisi itulah gitu ya. Nah biasanya kalau setelah itu yang aku lakukan adalah nanti kan ketahuan tuh yang mana yang aktivitasnya ada hubungannya sama orang lain, ada aktivitasnya hubungan sama diri sendiri. Nanti ada yang hubungannya ternyata ya kita sama Allah, kita sama diri kita sama keluarga, kita sama orang di luar rumah dan lain sebagainya. Nah, kemudian kan Rasulullah mengatakan ya teman-teman bahwa memberikan pesan kepada kita bahwa manfaatkanlah waktu pagi itu gitu, karena keberkahan itu ada di waktu pagi. Nah, itu menandakan bahwa ternyata waktu pagi itu adalah waktu yang memang harus kita perhatikan nih gitu. Harus kita care lah sama waktu pagi gitu ya. Pagi itu kan berarti sampai menjelang zuhur ya, kebagi-bagi lah tuh. Kalau pagi sepertiga pagi berarti kan awal-awal dari subuh, tinggal dibagi 3 lah. Nah sampai jam berarti 8 lah ya. Nah itu teman-teman, jadi biasanya dulu pun aku merasakan gitu ya, ketika aku tidak memanfaatkan waktu pagi tuh kayaknya semuanya jadi berantakan gitu. Aduh itu berantakan banget. Nah aduh ini belum selesai. Tapi ketika memang dikerjakan dengan maksimal di waktu pagi, alhamdulillah ternyata bisa terlaksana semuanya. Jadi akhir tahun sih, ya tahun lalu lah ya. Aku punya teman dekat gitu ya, terus beliau menyampaikan, nanti itu pesannya cuma gitu doang, enggak doang sih ya, beliau menyampaikan bahwa maksimalkan waktu pagi itu untuk aktivitas pribadi. Itu pesan yang buat aku pribadi menjadi satu hal yang kita tuh perannya di dunia itu nggak cuma satu gitu ya, perannya banyak banget. Nah urusan diri kita ya selesaikan di waktu pagi gitu. Waktu itu bahkan beliau tuh sampai ngasih pesan ke aku tuh gini, misalnya kalau Naila punya acara di jam 8, ya udah selesaikan di jam 7 urusan pribadi Naila gitu ya. Wah, waktu itu aku mikirnya gini, gimana caranya? Aku harus ini, aku harus itu tapi jam 7 pagi sudah selesai gitu ya. Tapi kan memang Allahumma paksakan ya teman-teman ya. Sesuatu itu harus dipaksain kalau memang ternyata baik, dan itu adalah satu hal yang buat kebaikan juga buat diri kita dan buat orang itu perlu dipaksain gitu ya. Dan memang ternyata setelah beberapa hari dilakukan nggak rugi kok, kita nggak tidur di pagi hari itu nggak rugi, beneran deh teman-teman. Nggak nyesel tidur pagi itu nggak nyesel, bahkan kayak lebih
lebih fresh lah ya, lebih happy sih karena aku udah berhasil mengerjakan ini, oh berarti aku bisa bantu orang. Makanya kenapa tadi pertanyaan yang tadi Abu Bakar ditanya sama Rasulullah gitu ya, sahabat Rasul, kemudian Abu Bakar jawab iya. Dan kalau kita lihat teman-teman, semuanya nggak ada aktivitas pribadinya Abu Bakar, itu semuanya kaitan dengan orang lain. Nah, itu memang karena salah satunya adalah beliau ya sangat amat maksimalkan waktu pagi ya. Jangan sampai kita kehilangan keberkahan lah di waktu pagi. Lalu ada ulama yang mengatakan gini, salah satu kenapa waktu pagi itu seger gitu ya, karena waktu pagi itu nggak ternodai sama hawa nafas dari orang-orang munafik. Artinya kalau dari situ, wah siapa sih yang mau dibilang orang munafik ya nggak sih teman-teman gitu ya? Wah berarti kuncinya janganlah bangun siang, karena bangun siang itu adalah kebiasaannya orang-orang munafik zaman dahulu. Gitu. Allah alam ya sekarang kan sangat abu-abu ya teman-teman ya. Jadi memang maksimalkanlah waktu pagi untuk aktivitas pribadi agar siangnya bisa teman-teman bisa kemana-mana, bisa melebarkan sayap, bisa bertebaran kemana-mana. Gitu ya, bisa mengerjakan aktivitas-aktivitas yang lain, aktivitas organisasi, komunitas, terus misalnya pekerjaan dan lain sebagainya. Tanpa perlu punya PR. Oh iya, aku belum selesai nih ngurusin ini. Oh iya, aku belum selesai ngurusin ini gitu ya. Walaupun memang dalam pelaksanaannya nggak selamanya berjalan mulus ya teman-teman, tapi pastinya jauh lebih baik daripada kita mengorbankan waktu pagi kita untuk hal yang sia-sia. Gitu. Apalagi misalnya untuk hal yang sebenarnya, itu sangat amat bukan sia-sia lagi gitu. Apalagi kalau misalnya yang kita kerjakan di waktu pagi itu adalah maksiat. Lalu kemudian tingkatkan untuk urusan pribadi. Ini juga sampai hari ini ya kita sama-sama belajar ya teman-teman. Jadi kalau untuk urusan pribadi itu sebenarnya nggak usah lama-lama gitu ya. Karena waktu kita sangat amat sedikit di dunia. Tapi karena Allah menciptakan kita tuh salah satunya kan untuk bermanfaat buat orang lain. Berarti memang harus meningkat urusan pribadi kita agar kita bisa membantu banyak orang. Kalau urusan pribadi kita sangat amat banyak waktu yang kita pakai, maka kita amat sangat sedikit untuk bermanfaat buat orang lain. Sedangkan salah satu kunci masuk surga dalam surat Al-Asr adalah kita beriman dan kita beramal salih. Ya, kita beriman dan kita beramal salih. Lalu saling menasihati dalam kebaikan dan kesabaran. Nah, kemudian yang terakhir, paksakan untuk terus melakukan kebaikan. Ini 6 hal yang memang kalau kita mau memanage waktu kita dengan baik, ini 6 hal yang perlu kita perhatikan. Yang ini based on experience ya teman-teman ya, maksudnya pasti setiap orang di dunia ini gitu ya, pasti punya cara khusus untuk memanage waktunya dengan baik. Tapi 6 hal ini yang aku coba lakukan gitu ya. Jadi dengan apapun beberapa peranku, terus ya atas izin Allah hidayah itu sampai kepadaku, kemudian dicoba. Makanya tadi aku di terakhir aku tulis paksakan untuk terus melakukan kebaikan. Karena kalau nggak dipaksa kita akan yaudah deh ada yang lain buat ngerjain gitu. Yaudah deh aku ini aja deh capek, panas, dan lain sebagainya. Kalau nggak dipaksain gitu ya. Kalau nggak dipaksain untuk melakukan kebaikan, maka waktu kita akan habis untuk melakukan hal yang sia-sia. Jadi kalau kita mau menjadi hamba Allah yang bermanfaat, hamba Allah yang senantiasa beramal salih, maka paksakan diri kita untuk terus melakukan kebaikan. Gitu. Nah, teman-teman, kenapa sih kita harus melakukan kebaikan? Karena kebaikan itulah yang nanti akan ketika kematian menyapa kita, maka hanya jejak kebaikanlah yang bersisa gitu ya teman-teman. Selain itu semuanya akan sirna gitu ya. Tinggal sedekah jariah sajalah yang akhirnya tersisa di dunia ini. Tapi selebihnya ya nggak akan, bahkan ketika kita wafat aja misalnya ya, kalau ada seorang jenazah wafat gitu ya, awalnya dia pakai nama gitu ya, orang-orang nyebut dia si fulana, tiba-tiba nggak lama disebutnya udah jenazah gitu ya teman-teman ya. Jadi artinya ya begitulah kalau ya namanya juga ya begitulah kehidupan. Maka jangan pernah sedikit untuk melakukan kebaikan, karena yang nanti akan tinggal tuh hanya jejak kebaikan kita. Selain itu semuanya akan sirna.
Lalu yang terakhir, poin terakhir bagaimana kita memaksimalkan bulan Ramadan, maksimalkan waktu kita di bulan Ramadan. Yang pertama adalah gini teman-teman, bagi teman-teman Ramadan itu apa? Apa yang teman-teman pikirkan tentang bulan Ramadan? Oh, bulan biasa aja. Oh, bulan yang isinya kita puasa aja, Kak. Ya udah, Kak, bulannya puasa aja, kita lapar, kita aus, semua tempat makan ditutupin pakai gorden gitu ya. Terus orang-orang pada rebutan bukber dan lain sebagainya. Terus ada tarawih gitu. Nah, apa yang ada di pikiran kita tentang bulan Ramadan, itulah yang akan kita lakukan, teman-teman. Kalau kita berpikir Ramadan itu adalah bulannya pahala di upgrade gitu ya. Pahala, bertaburan pahala berkali-kali lipat. Kemudian misalnya bulan Ramadan adalah bulan di mana kita sarana kita untuk mendelete banyak dosa gitu ya. Itu kita nggak akan biasa-biasa aja pastinya. Tapi ketika kita hanya sekedar menganggap bulan Ramadan adalah bulan ya udah kayak bulan-bulan Hijriah biasa, bedanya kita puasa. Ya udah, maka berarti ya wajar saja ketika orang yang berpikir seperti itu dia hanya puasa aja di bulan Ramadan. Ya, tapi tidak melakukan banyak kebaikan lainnya. Nah, itu yang pertama. Jadi coba teman-teman cek kira-kira apa mindset teman-teman tentang bulan Ramadan gitu. Ya kalau misalnya ternyata Kak, aku kok kayak nggak termotivasi ya, biasa-biasa aja datang ke bulan Ramadan. Nah, kayaknya perlu deh teman-teman mungkin boleh lihat tuh kajian-kajian Ustadzah tentang bulan Ramadan biar ya termotivasi atau biar teman-teman jadi tahu gitu, oh ternyata ada banyak keutamaan di bulan Ramadan. Ya sekarang nggak ada kata terlambat ya, untuk nggak ada kata terlambat teman-teman, yang kita ada di pertengahan bulan, masih banyak kebaikan-kebaikan yang Allah sajikan di bulan Ramadan. Jangan sampai kita masuk ke bulan Ramadan tuh sajian-sajian yang yang enak di bulan Ramadan dari Allah ini nggak kelihatan karena kita memang hanya berpikir Ramadan itu adalah bulan biasa saja. Lalu setelah kita check and recheck apa mindset kita tentang bulan Ramadan, kita lihat nih apa kita di bulan Ramadan gitu ya. Apa yang mau kita capai di bulan Ramadan? Ya Allah, pokoknya bulan Ramadan ini aku harus merutinkan doa agar dosaku dihapus. Tahun-tahun aku banyak dosa, gimana cara Ramadan ini Allah tuh mau menghapus seluruh dosa. Ya udah, berarti kan dia akan memperbanyak taubat, akan memperbanyak istighfar, memperbanyak sedekah, memperbanyak amal soleh dan sebagainya. Itu ya, jadi tentuin teman-teman mau ngapain. Tapi kalau saranku semua itu harus ditulis ya teman-teman ya. Karena kalau nggak ditulis tuh ya gitu, akan ngawang aja, akan tiba-tiba lenyap aja. Tulis terus dituangkan apa targetnya di bulan ini, mau tilawah misalnya 1 juz, mau menghafal Quran atau memperbagus bacaan Quran. Aku mau Kak coba selama bulan Ramadan nggak mau lepas sholat sunnah subuhnya. Wah, keren banget. Oh, boleh. Silakan nanti teman-teman tulis, nanti biar teman-teman termotivasi. Kak, tapi kok aku belum termotivasi ya untuk misalnya sholat duha. Ya udah, coba teman-teman baca keutamaan sholat duha. Karena biasanya kalau kita nggak tahu nih ada kebaikan apa atau ada reward apa yang Allah kasih kepada kita, surprise apa yang Allah kasih kepada kita tentang ibadah-ibadah, maka biasanya kita jadi agak malas gitu ngerjainnya gitu ya. Jadi kalau emang ternyata kayaknya kok masih gini-gini aja, ya coba teman-teman baca, teman-teman searching lah ya, teman-teman cari di YouTube tentang tadi misalnya kok aku lagi lemesnya di sholat duha, ya udah cari keutamaan sholat duha, apa kebaikan-kebaikan yang akan Allah kasih kalau kita sholat duha. Biasanya setelah itu jadi termotivasi tuh. Tapi setelah sudah termotivasi, bagaimana caranya agar terus istiqomah untuk menjalani itu. Lalu kemudian setelah kita men-set goals kita apa, kita bikin to-do list kita. Jadi dari goal 1 bulan, kita turunin tuh, oh berarti aku 1 harinya tilawah segini, oh aku seharinya berarti harus sholat qiyamul lail berapa rakaat gitu ya. Atau aku karena targetku sedekah setiap hari, berarti aku setiap hari harus menyisihkan uang untuk sedekah. Atau misalnya aku sedekahnya maunya berbagi buka puasa, udah berarti kan setiap hari cari nih tempat di mana mau berbagi buka puasa. Jadi setelah dari 1 bulan diturunin tuh jadi setiap hari apa aja yang mau dicapai.
Kemudian berikan reward and punishment buat diri kita. Hanya diri teman-teman yang tahu reward apa yang membuat termotivasi dan punishment apa yang membuat akhirnya kapok untuk nggak begitu lagi, gitu ya. Setiap person itu pasti beda-beda. Misalnya aku rewardnya apa, adikku apa, atau misalnya kalau di aku punishment ini berlaku, tapi kalau di adikku punishment itu dia akan terus mengerjakan misalnya. Jadi setiap kita reward dan punishmentnya pasti berbeda. Jadi kan kalau bahasa sekarang kita harus mengapresiasi diri dan lain sebagainya. Nah, iya, misalnya teman-teman selama 1 pekan nggak bolong sholat tarawih, ya udah apresiasi. Oh berarti aku misalnya, aku boleh jajan ini karena aku sedang begini. Atau misalnya kenapa ya Kak lalai banget sama hal ini ya? Gimana caranya teman-teman mempunishment diri teman-teman yang itu tuh bikin kapok gitu loh teman-teman gitu. Nah, capek kayak kalau aku dapat punishment begini gitu ya. Aku mau misalnya nggak usah begini, aku harus semangat untuk senantiasa ngerjain. Ya, tujuannya adalah reward itu biar kita termotivasi, punishment itu buat kita jadi teguran bagi diri kita yang lalai. Lalu yang kemudian yang bisa kita lakukan adalah berdoa. Siapalah kita teman-teman, kita hanyalah manusia biasa ya, tempatnya salah dan lupa, dan kita hanya bisa berencana, semuanya menentukan adalah Allah. Maka ketika kita punya rencana, ketika punya tujuan, ketika kita punya goals, kita punya target, kita disampaikan kepada Allah. Kita doa sama Allah, ya Allah, aku mau di bulan Ramadan ini begini dan begini. Aku mau di bulan Ramadan tuh yang aku lakukan ini dan ini. Nah, setelah sudah 5 hal itu tadi teman-teman lakuin ya, sudah check and recheck mindset kita, terus set up your goals, habis itu kita bikin to-do list, lalu bikin reward and punishment. Aku punya murid dulu tahun lalu, dia sama teman kantornya bikin gini. Selama bulan Ramadan nggak boleh ngomong kasar. Nggak boleh ngomong kasar. Setiap yang ngomong kasar harus denda 10.000. Tahu nggak teman-teman? 1 bulan itu, jadi keceplosan dia harus denda 10.000 gitu ya. 1 bulan Ramadan itu terkumpullah banyak gitu ya, karena mereka mereka itu tadi keceplosan dan lain sebagainya. Tapi ya berasa banget setiap ngomong 1 kata 10.000 gitu ya. Sampai akhirnya ya ada beberapa yang terbiasa gitu ya, sampai setelah bulan Ramadan itu jadi habit di kantornya, di divisinya gitu. Jadi ya hal-hal kebaikan tuh nggak selamanya puasa, sholat, zakat kayak yang gitu-gitu ya teman-teman, bisa yang lain itu juga banyak kok kebaikan di mata Allah tuh banyak. Nah, setelah tadi bikin reward, bikin punishment, terus berdoa, yang harus kita lakukan adalah kita evaluasi secara berkala. Sudah sejauh mana target yang kita capai kita kerjakan, dan sudah sejauh mana kita lalai sama apa yang kita mau di awal. Kalau aku biasanya kalau di bulan Ramadan aku bikin ini Ramadan Planner. Kan sekarang tuh sekarang tuh gampang bikin Ramadan Planner gitu ya. Di aplikasi Canva tuh kan banyak template tentang planner ya, tentang Ramadan Planner. Teman-teman mungkin bisa ngeprint atau teman-teman bisa bikin jadi template teman-teman bikin gitu ya di buku teman-teman. Nah, kalau aku pribadi muhasabah evaluasi tiap hari aku sebelum tidur, tapi tiap 3 hari sekali atau 4 hari sekali aku buka planner aku. Jadi aku lihat hari ini udah dilakukan belum ya, kenapa belum dilakukan, terus harus ngapain biar itu bisa terrealisasikan dan sebagainya. Jadi karena kan kita nggak mau ya teman-teman, apa yang sudah kita tulis di awal, apa yang sudah kita mau kita jadikan tujuan, kita jadikan target, itu cuma sekedar target gitu ya, kan kita nggak ada yang mau ya. Karena kita mau tujuannya kita menulis target, tujuannya kita menulis goals, itu kan sebenarnya semata-mata hanya mau menggapai surganya Allah gitu. Tapi kalau misalnya itu hanya sekedar target, itu hanya sekedar tulisan di papan atau tulisan di buku, ya teman-teman bisa menyimpulkan lah kira-kira surganya akan tetap diraih atau enggak. Walaupun memang Allah baiknya bersama kita, setiap punya niatan pasti dinilai satu kebaikan. Tapi jauh lebih banyak pahala yang kita dapatkan ketika amal kebaikan itu terrealisasi. Ya, teman-teman, lalu gimana nih? Kok masih juga ya udah ngelakuin semuanya, tapi masih aja
mager, masih aja males, masih aja tuh kayaknya berat ngelakuin semuanya. Maka mari sama-sama kita baca ini. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan memberi kecukupan bagi kehidupan dunianya. Yang keduanya, barang siapa memperbaiki urusan pribadinya dengan Allah, Allah akan memperbaiki apa yang tampak darinya. Barang siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, Allah akan memperbaiki hubungannya dengan manusia. Yang perlu kita lakukan adalah perbaiki hubungan kita dulu dengan Allah, perbaiki urusan kita dulu sama, perbaiki urusan pribadi kita dulu, gitu ya. Tapi jangan juga dijadikan alasan gitu, maksudnya, pribadi aku belum selesai nikah, gitu ya. Balik lagi gitu ya, setiap mukmin itu melihat waktu sesuatu yang cepet banget bergeraknya. Mungkin teman-teman sekarang ngerasain ya, tiba-tiba udah hari Jumat lagi, tiba-tiba udah hari Senin lagi gitu ya, tiba-tiba deadline tugas ini kok udah di depan mata, kemarin perasaan masih sebulan lagi dan lain sebagainya gitu. Jadi memang sangat amat cepat gitu ya berjalannya. Maka jangan sampai hambatan kita melakukan amal soleh karena memang hubungan kita sama Allah sedang renggang, atau misalnya ada hal-hal yang memang kita sering banget bikin Allah sedih, bikin Allah marah. Karena kata Imam Hasan Al-Basri, kalau Allah nggak suka sama hambanya tuh hambanya disibukin sama hal yang sia-sia gitu ya. Jadi jangan sampai kita termasuk orang yang memang Allah nggak suka, dengan akhirnya Allah menyibukkan kita dengan hal-hal yang sia-sia seperti itu, insya Allah. Nah, teman-teman yang ini, mau kita melakukan amal solih, mau melakukan maksiat, itu sebenarnya sama lelahnya, ya nggak? Sama capeknya, sama susahnya, sama effortnya, teman-teman. Jadi kan kita melakukan maksiat, melakukan hal yang sia-sia juga bergerak gitu ya, bergerak juga kita pakai berpikir. Terus misalnya kalau kuota, ya pakai kuota juga kan, mau ngelakuin hal yang sia-sia, mau ngelakuin maksiat. Tapi bedanya, kalau kita melakukan maksiat, itu tuh nggak akan mendatangkan kebahagiaan gitu ya teman-teman. Walaupun kan alasannya gini ya, seringkali alasannya gini, me time aku sekarang ini, gitu, healing aku sekarang ya begini emang healingnya. Tapi coba deh cek 2-3 hari setelah begitu, setelah melakukan hal yang katanya healing tapi katanya sia-sia, apakah beneran healing, apakah beneran akhirnya bahagia? Nah, hati yang apabila malah mendatangkan kelelahan berikutnya, kok masih capek juga, atau misalnya malah mendatangkan kerugian berikutnya. Tapi teman-teman, ketika teman-teman melakukan amal solih, itu sama seperti teman-teman kayak olahraga, capek juga gitu ya, capek juga, effort juga gitu ya, ya penuh perjuangan juga gitu. Tapi bedanya karena dia ada hormon yang bikin kita bahagia, hormon endorfin itu, maka ketika kita melakukan amal solih, ya kita akan jadi bahagia. Capek bagi-bagi takjil, misalnya capek misalnya sholat, qiyamul ngantuk-ngantuk, sahur, puasa, nahan-nahan gitu ya. Tapi ya inilah namanya amal solih sudah Allah gariskan gitu ya, bahwa itu setiap kita melakukan yang banyak, semakin banyak, pasti akan membuat kita diri kita tuh menjadi seorang yang bahagia, begitu ya teman-teman. Jadi aktivitas kita sudah saatnya kita perhatikan, sudah saatnya kita sudah saatnya kita care sama aktivitas kita, sama waktu kita. Jangan sampai aktivitas kita ya berlalu begitu aja gitu ya, maksudnya jadi sia-sia begitu aja. Itu kita biasa-biasa aja, kita nggak sedih, kita nggak khawatir, kita nggak was-was gitu ya, padahal itu harusnya kita itu ada gitu. Ketika kita melakukan hal yang sia-sia, kita kok kayaknya harusnya merasa nggak nyaman gitu ketika kita melakukan hal-hal yang sia-sia. Hal yang sia-sia maksudnya. Jadi mari sama-sama ya teman-teman ya, saling mengingatkan, saling mengisi, saling menyemangati, saling menasihati. Mari sama-sama kita isi waktu kita dengan kebaikan demi kebaikan, dengan kebermanfaatan dan kebermanfaatan ya. Dan jangan kalau sudah mungkin kemarin kita sudah banyak lalainya, mari sama-sama kita coba berubah gitu ya, coba ini sedikit demi sedikit gitu ya. Dan ya tadi aku bilang, Allah mau paksakan, beneran ya dipaksain aja, karena emang semua itu kan dipaksain ya. Awalnya juga kita kan ngelakuin maksiat juga dipaksain, ngelakuin hal yang sia-sia kan juga dipaksakan gitu ya.
Nah sama sekarang ya udah kita paksain kita ngerjain kebaikan. Kita yang tahu pada dasarnya kan manusia itu hatinya bersih ya teman-teman ya. Ditanya aja ke hatinya gitu, nyaman nggak sih sebenarnya ada di tempat yang begini. Sebelum akhirnya kita mencari kebenaran ya, coba ditanya kira-kira nyaman nggak ya, senang nggak ya gitu ya. Apa jangan-jangan sebenarnya selama ini nggak ya udah sadar gitu, udah nggak nyaman, tapi takut misalnya takut nggak ada temannya, takut nggak punya teman, takut dijauhin dan lain sebagainya. Nah apa namanya, yang perlu diingat adalah Allah itu nggak akan membuat kita senantiasa sering sedih terus. Allah nggak akan buat kita sengsara terus gitu ya. Yang selama ini kita mikirnya, aduh aku kalau ada di kebaikan, ada di jalur yang baik tuh kayaknya sedih gitu ya, kayaknya nggak bahagia dan lain sebagainya. Nah padahal Allah itu sangat amat sayang sama kita gitu ya. Sampai tuh tadi lihat aja nih teman-teman dari surat Al-Asr itu Allah sampai bantuin kita buat mengatur waktu kita gitu ya. Ayo para muslim dan muslimah, para mukmin dan mukminah gitu ya. Kalau mau jadi orang yang beruntung, kan orang beruntung tuh orang yang bahagia kan ya? Ya kan? Kita aja misalnya gini deh, misalnya teman-teman lagi mau jajan apa ya? Oh, lagi puasa. Atau bisa beli sesuatu. Bisa beli sesuatu yang teman-teman lagi pengen banget ya. Terus tiba-tiba, oh ada promo buy one get one gitu. Atau bahkan diskon 50% atau diskon 80%. Itu kan untung ya kita ya teman-teman. Itu tuh bahagia banget rasanya. Nah, harusnya begitu juga ketika kita tahu hal-hal yang bikin kita untung menjalani kehidupan ini itu apa saja gitu ya. Mungkin di bulan Ramadan tuh kalau kita sedang mulai letoy gitu ya, lemes gitu ya, kok ibadahnya kayak nggak bersemangat, mungkin boleh kali ya teman-teman sesekali teman-teman nulis gitu ya, nulis pahala yang teman-teman kira-kira pahala dari Allah itu apa aja gitu. Kan kalau yang udah biasa-biasa di familiar di sosial media kan ada sedekah 1000 bulan gitu ya. Nah, bulan Ramadan ini kan bulan Al-Qur'an ya, teman-teman. Coba deh kemarin aku ngasih challenge tuh ke beberapa anak-anak sekolah. Kan Rasul menyampaikan bahwa alif lam mim itu bukan satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf gitu ya teman-teman. Coba deh teman-teman pernah nggak menghitung dalam satu juz Al-Quran itu ada berapa huruf? Nah kalau udah dihitung, coba teman-teman carikan. Ternyata di bulan Ramadan itu kan satu pahala itu bisa dikalikan 10, bisa dikalikan berapa gitu ya. Nah coba misalnya minimal dikalikan 10. Kira-kira kalau kita baca satu juz Al-Quran saja, itu berapa sih keuntungan yang kita dapat? Pahala yang Allah berikan kepada kita itu berapa? Terus teman-teman bisa kalikan tuh dengan 30 juz. Wah, kalau aku baca 30 juz satu kali khatam di bulan Ramadan, wah itu udah ratusan juta kebaikan, ratusan juta pahala yang teman-teman dapatkan. Kalau ratusan juta pahala itu jadi rupiah, kira-kira teman-teman senang kan? Senang atau enggak dapat ratusan juta ketika itu tuh jadi rupiah gitu ya. Nah, tapi baiknya Allah adalah pahala itu lebih dari sekadar rupiah gitu ya. Itu investasi kita buat masa depan kita. Gitu. Jadi mungkin bisa dengan itu teman-teman akhirnya jadi semangat lagi karena ada ya beberapa karakter orang tuh yang memang harus dibegitukan gitu biar jadi semangat. Aku tahu sih dapat pahala, tapi ya pahala itu buat apa gitu ya. Terus berapa sih paling pahalanya? Ditinggalin sedikit nggak masalah lah, kalau cuma satu pahalanya. Nah bolehlah sekali-kali teman-teman hitung, teman-teman hitung kira-kira berapa gitu. Jadi ketika sehari tidak membaca Al-Quran merasa rugi, sangat amat rugi gitu. Jadi sehari tuh ninggalin satu halaman Al-Quran aja ngerasa rugi banget karena banyak pahala yang akhirnya kita lewati. Begitu teman-teman. Aku sangat amat senang dengan ayat ini. Fa'idza faragta fansab, maka apabila engkau telah selesai satu urusan, tetaplah untuk bekerja keras dari satu urusan ke urusan yang lain. Intinya adalah dari ayat ini janganlah berhenti gitu ya. Jadi selesai satu urusan, pindah lagi ke urusan yang lain. Selesai lagi, pindah lagi ke urusan yang berikutnya. Karena semata-mata memang waktu kita itu sangat amat sedikit, tapi hal yang harus kita kerjakan itu memang sangat amat banyak. Jadi
apa namanya, semoga tidak terjadi lagi ketika wah ya belum ini ya belum itu gitu ya, aduh sayang banget kemarin aku nggak begini, kalau aku begini harusnya begini gitu ya. Semoga itu hanya kalau sebelumnya sering begitu ya, semoga akhirnya jadi sangat amat sedikit begitunya ke depannya. Dan kita sama-sama berdoa ya teman-teman, semoga yang hadir di meeting Zoom ini Allah mudahkan untuk memanage waktunya dengan baik, Allah mudahkan untuk senantiasa produktif dalam kebaikan, produktif dalam amal saleh. Itu saja insya Allah. Jazakumullah khairan katsiran dari aku. Sudah jam berapa sekarang? Wah, sudah habis waktunya. Itu saja, kembalikan kepada Anida. Masya Allah, jazakallahu khairan buat Kak Naila yang telah menyampaikan materi yang Masya Allah luar biasa sekali buat kita semua. Langsung saja Kak, di sini sudah ada masuk satu pertanyaan dari Nisfah. Pertanyaannya, minta tipsnya Kak supaya waktu kita dari bangun tidur sampai tidur lagi benar-benar bermanfaat dan hanya mengharap ridho dari Allah saja. Sering banget lalai dan lupa sama tujuan utama kita Kak. Oke. Ini langsung dijawab atau gimana? Boleh Kak langsung jawab. Nisfah. Ini terus waktu kita dari bangun tidur sampai tidur lagi benar-benar bermanfaat dan hanya mengharap ridho Allah saja. Sering banget lalai dan lupa sama tujuan utama kita. Oke. Dulu aku suka ini. Pernah dapat materi tuh, kalau tujuan hidup kita, tujuan bulan Ramadan kita tuh diletakkan atau ditempel di tempat yang terlihat oleh mata gitu ya. Atau kalau sekarang mungkin jadi wallpaper handphone kali ya. Jadi kata-kata motivasi buat diri, biar kita nggak melakukan lagi. Misalnya tadi siapa namanya? Nisfah. Betulkah? Iya Kak, Nisfah namanya. Iya Nisfah. Kalau dari aku sarannya, ini lagi-lagi nih yang pernah aku lakuin aja ya Nisfah ya. Ditulis tuh di yang terlihat oleh mata gitu loh. Jadi misalnya dari satu hari itu pasti akan baca itu, pasti akan lihat itu. Entah kalau aku dulu aku jadiin wallpaper handphone, jadi aku desain kata-katanya aku jadiin wallpaper handphone. Kan gampang ya. Kalau emang teman-teman repot pakai Canva, tinggal cari template-nya di Pinterest, terus tinggal tulis gitu kan ya. Tinggal tulis pakai aplikasi nulis aja, selesai. Terus jadiin wallpaper handphone. Kalau lebih sering pakai laptop, jadiin aja wallpaper laptop. Atau kalaupun nggak wallpaper itu loh, sticky notes yang ada di laptop tuh bisa. Kemudian yang kedua adalah cari teman yang bisa menasihati, cari lingkungan yang baik. Karena nggak nutup mata juga sih, soalnya kalau misalnya siapa di sekitar kita itu sangat amat mempengaruhi kita gitu. Maksudnya kalau kita dekat dengan sesama yang mau sama-sama punya amal soleh banyak gitu ya, terus bermanfaat banyak, pastinya kita ketularan gitu. Oh iya, terus kalau kita lagi lalai kita diingatkan. Nah, makanya kenapa di ayat surat Al-Sajdah terakhir itu Allah memerintahkan kita untuk saling menasihati. Yang namanya saling kan nggak bisa diri sendiri ya, pasti ada ada betelannya gitu. Jadi boleh Nisa mungkin cari kira-kira siapa nih yang bisa mengingatkan gitu ya, atau misalnya yang saling mengingatkan lah. Kalau sekarang kondisinya lingkungannya lebih banyak yang membawa kita kepada kelalaian, nah itu yang perlu diwaspadai sebenarnya, bukan diwaspadai, perlu hati-hati sebenarnya. Jadi bisa jadi karena itu juga yang akhirnya kita jadi sering lalai gitu. Jadi buat aku lingkungan itu sangat amat pengaruh ke kehidupan kita. Lalu yang terakhir punishment. Kalau aku suka gitu, aku udah lalai banget berarti aku nggak boleh jajan gitu misalnya ya. Kalau aku begini banget, aku harus apa gitu ya. Yang pokoknya aku harus menekan diri, aku harus yang ngapain, atau bahkan aku harus nulis apa gitu, atau aku ya gitu. Jadi bikin punishment buat diri sendiri. Gitu misalnya. Yang jelas punishment-nya jangan yang sampai akhirnya membuat kita. Kalau aku sih kalau boleh saran punishment-nya jangan ibadah ya. Karena kalau ibadah nanti malah jadi
kalau kita ingat itu dulu kita melakukan ibadah itu karena punishment. Ganti pampers dulu. Ganti pampers. Kamu pupuk. Insya Allah 3 hal. Semoga bisa bermanfaat dan semoga Allah mudahkan ya. Ganti pampers dulu. Insya Allah selama tekadnya bulat, tekadnya kuat, pasti bisa. Amin, ya Allah. Di jazakillah khairan buat Kak Naila atas jawabannya Masya Allah banget dan sudah jawab oleh Nisfah. Selanjutnya satu pertanyaan lagi mungkin Kak karena sudah masuk ke waktu zuhur. Silakan kepada teman-teman dari Sobat MBB ingin bertanya, dipersilahkan. Ini jelas semua Kak, materi dan penyampaian dari Kak Naila dari Sobat Bener Bareng semuanya. Izin Kak, mungkin bisa kita tutup perjumpaan kajian pada hari ini Kak. Ya, silakan Anida. Mungkin Kak Naila ingin menyampaikan closing statement Kak sebelum saya tutup kajian pada hari ini Kak. Closing statement. Siap Kak. Apa ya? Memanage waktu itu memang butuh strategi, butuh tekad yang kuat, butuh butuh perjuangan, butuh pengorbanan gitu ya, untuk sampai akhirnya kita jadi terbiasa. Tapi itu semua membuat kita bahagia suatu hari nanti. Jadi insya Allah memanage waktu dengan baik itu bukan suatu hal yang tidak baik buat diri kita teman-teman, tapi itu suatu hal yang sangat amat baik buat diri kita. Pokoknya kalau yang aku rasakan ketika waktu itu sedang baik itu ya, manage waktunya dengan sedang baik, itu bahagia insya Allah. Gitu insya Allah Nida. Itu saja dari aku ya, langsung aku tutup dulu ya. Semoga teman-teman semua sehat-sehat, semoga semua bahagia semua, bermanfaat waktunya. Insya Allah hari ini kita dipertemukan di Zoom, suatu hari nanti kita akan dipertemukan juga di surganya Allah. Kurang lebihnya mohon maaf, yang baik datangnya dari Allah, yang tidak baik datangnya dari pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan Kak Naila yang telah menyempatkan hadir untuk memberi banyak kajian dan informasi bermanfaat terkait manajemen waktu. Baiklah teman Sobat Bareng semuanya, alhamdulillah telah berakhir kajian kita pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Kak Naila bisa kita implementasikan di kehidupan kita sehari-hari, sehingga waktu yang kita gunakan, waktu yang ada sampai saat ini Allah berikan, senantiasa dipergunakan di jalannya Allah, mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata perbuatan. Yang baik hanya milik Allah dan yang kesalahan itu adalah kembali kepada diri saya sendiri. Saya akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan jazakallahu khairan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.